Halo guys, welcome back to my channel Mas dan baik lagi di konten Babol. Bahas bola. Su. Halo guys, jadi di konten Babol atau bahas bola kali ini aku nggak bakal bahas World Cup lagi atau Piala Dunia lagi, karena Piala Dunia atau World Cup ini seperti yang kita tahu sudah selesai dan pemenangnya itu Argentina. Tapi di sini gue bakal bahas ajang terbesar yang ada di ASEAN, yaitu AFF. Jadi AFF ini barusan mulai beberapa hari dan Indonesia semalam barusan melakukan laga pertamanya melawan Kamboja di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan Indonesia di sini berhasil menang dengan skor 2-1. Dan menurut gua permainan Indonesia semalam itu biasa aja sih. Oke. Ada banyak kesalahan yang terjadi pada saat laga semalam, pada saat Indonesia melawan Kamboja. Dan gua nilai di sini Indonesia masih belum permainannya ini belum nyetel ya. Mereka belum memiliki chemistry gitu antara sesama pemain. Mereka hatinya ini belum satu arah. Dan tapi di sini yang gua perfect atau gua kaget banget itu Jordi Amat, bro. Kualitasnya itu memang menunjukkan kualitas Korea gitu. Terbukti dengan beberapa umpan ataupun operan yang dilakukan Jordi ke depan itu luar biasa, bro. Dan ada beberapa peluang yang diberikan Jordi Amat kepada pemain depan, lini depan Indonesia. Tapi sayang, sekali lagi lini depan Indonesia ini masih kurang gitu. Mungkin karena laga pertama jadi mereka masih belum mencapai performa terbaik mereka ya, masih belum panas di performa terbaik dan belum nyetel. Tapi Jordi Amat menurut gue tadi malam tuh oke banget, dan gue kasih jempol buat Jordi Amat. Kualitasnya memang beda banget dengan pemain-pemain Indonesia. Bayangkan aja kalau Indonesia udah main dengan full naturalisasi seperti Sandy Walsh, Elkan Bagot, dan juga siapa satunya ini, Patinama. Gue yakin Indonesia peluangnya tinggi banget buat juara di AFF tahun ini. Dan skor tadi malam itu berhasil dicetak oleh Egy dan Witan. Dan gue salut kepada Egy dan Witan bisa memanfaatkan peluang yang menurut gue agak sulit gitu. Dan terutama Egy, gol pertamanya itu menurut gue umpannya itu, gue kaget. Pertama gue kira ini bola yang diumpan Arhan ini atau crossing Arhan ini bakal out gitu keluar lapangan. Tapi itu pas mengarah ke kaki Egy gitu, dan Egy berhasil mengeksekusi itu. Tapi yang gue lebih kaget lagi, umpan yang bagus yang mengarah dan peluang yang bagus yang didapat oleh Witan dan juga Egy itu gagal gitu. Dan sini gue kaget banget, kok bisa gagal, padahal crossing yang dilakukan Arhan tadi itu susah banget untuk didapat Egy dan berhasil dieksekusi gitu. Dan Egy di sini berhasil mendapatkan peluang one by one bersama kiper, lawan kipernya one by one, tapi gagal. Kesandung bolanya. Astagfirullah. Kesandung kakinya. Di situ di situ saya nonton tuh mau tertawa langsung gitu. Tertawa campur kesel gitu. Gimana rasanya coba? Anjir, kesempatan emas loh. Gila. Tapi untung saja Indonesia bisa menang gitu, bisa mempertahankan skor gitu. Kalau Kamboja bisa menang lawan Indonesia tadi malam atau mencatatkan skor lagi, gue kecewa banget. Tapi untung Indonesia bisa menang, mempertahankan skor gitu. Di balik kemenangan Indonesia juga kita nggak bisa ini ya luput dari permainan timnas Kamboja yang semalam itu gila sih. Ngeri juga ya kalau lihat Kamboja tadi malam itu. Permainannya itu meningkatnya itu drastis banget gitu. Kita bisa lihat counter attack dari timnas Kamboja ini gila. Kalau lini belakang Indonesia kurang sigap atau kurang siap semalam itu, Indonesia bisa habis dengan Kamboja. Counter attack-nya cepat dan juga akurat mereka itu. Mereka benar-benar siap untuk melibas Indonesia dengan beberapa kesalahan pemain Indonesia jika itu terjadi tadi malam itu. Terbukti dengan oper-operan pemain timnas Kamboja yang tenang. Mereka perfect ya. Seperti gue bilang, mereka sudah menyetel permainannya. Mereka bisa oper dengan tenang, bisa membaca situasi dan bisa meminimalisir kesalahan gitu. Berbeda dengan timnas Indonesia semalam. Astagfirullah. Timnas Indonesia semalam tuh kacau banget sih. Tapi peluangnya banyak juga tadi malam tuh. Jadi
Ya keberuntungan masih ada di timnas Indonesia lah tadi malam itu. Coba kalau keberuntungan gak ada, gagal Indonesia tadi malam itu. Dan di sini ada beberapa pemain yang menurut gue performanya lumayan, seperti Jordi Amat itu udah pasti. Kemudian ada Arhan Pratama juga. Tapi Arhan Pratama juga tadi malam sempat cedera ya. Dan beredar kabar itu sebelum permainan tuh memang Arhan tuh cedera gitu katanya. Dan ada beberapa pemain juga yang performanya lagi bagus juga seperti Kambuaya. Seperti yang kita tahu gol dari Witan yang dicetak Witan itu berasal dari crossing dari Kambuaya yang ke depan, kemudian Marcelino kemudian umpan kepada Witan dan Witan berhasil mencatatkan gol di situ. Di sini Kambuaya lumayan GG, dia juga berhasil mengacak-ngacak ini ya back dari Kamboja ya, dan juga dia berhasil ini ya shoot juga meskipun gagal gitu. Meskipun nggak jadi gol. Dan di sini lini depannya menurut gua belum bagus banget, terutama tadi malam tuh Spaso ya. Pada saat Spaso diumpan atau dioper bola oleh rekan-rekannya, di situ gua lihat Spaso kayak kebingungan gitu. Dan di sini gua lihat kayaknya mereka kurang komunikasi kepada Spaso dan juga teman-teman lainnya yang di lini depan. Terbukti pada saat pemain umpan ke Spaso dan Spaso di sini langsung ingin ancang 1-2 gitu. Tetapi pemain yang oper ke Spaso itu tidak bisa menangkap itu, seperti Edo kalau tidak salah atau Marcelino gitu. Pada saat oper ke Spaso langsung oper lagi ke depan. Di pikiran Spaso ini mungkin Marcelino ini langsung maju ke depan gitu, menerobos back Kamboja untuk mencari ruang di depan gitu. Tapi ternyata tidak. Dan di sini gue bisa lihat bahwasanya komunikasi mereka benar-benar kurang. Dan seperti yang kita tahu di permainan sepak bola ini komunikasi benar-benar penting gitu. Karena kalau terjadi komunikasi yang salah itu fatal banget. Apalagi kalau di pertahanan. Tapi untung pertahanan Indonesia semalam itu bagus lumayan. Dan lini tengahnya juga lumayan. Dan yang masih kurang itu lini depannya tuh. Ada beberapa peluang emas yang sangat disia-siakan. Kalau Indonesia bisa memanfaatkan peluang emas yang terjadi tadi malam itu, setidaknya Indonesia bisa unggul gol 4 ataupun 3 ataupun 5 semalam itu. Banyak sekali peluang emas, kurang lebih peluangnya ada 3. Dan peluang emasnya yang paling emas itu 2 yang didapat Egy dan Witan semalam itu. Tapi sialnya gagal. Sayang banget. Dan di sini Marcelino adalah debut AFF seniornya ya. Di sini pemain muda Marcelino ini masa depan Indonesia. Dan Jordi Amat juga debut di AFF ya. Di pertandingan pertamanya bersama timnas Indonesia, dan di sini debut yang manis, debut yang bagus bersama timnas Indonesia dengan beberapa umpan dan juga passingnya yang luar biasa kualitas Eropa gitu. Gue seneng banget sama Jordi Amat tadi malam sih. Selain itu apa lagi ya? Berlama-lama kemudian. Ya mungkin kayaknya itu aja kali ya. Ya pokoknya kesalahan Indonesia semalam itu ya itu umpan dan passingnya ini benar-benar belum ada visi yang jelas gitu. Mereka banyak sekali melakukan kesalahan di umpan dan juga passing. Pada saat mereka umpan dan passing mereka selalu kehilangan bola. Tapi untung lini tengah dan lini belakang itu berhasil meminimalisir itu gitu. Dan menurut gua plus kepada lini pertahanan juga lini tengah Indonesia. Dan lini depan tadi malam tuh kacau banget sih, kurang sih. Ya terlepas dari itu Witan dan Egy lumayan bagus lah. Dan di sini kita bisa melihat performa Edo yang sebelumnya di AFF sebelumnya bisa dibilang performanya cukup buruk, tapi tadi laga pertama Edo berhasil ini ya membuktikan bahwasanya dia memiliki performa yang sudah meningkat gitu. Dia upgrade kualitasnya. Dan menurut gua di sini yang dilihat oleh Sti atau Sintayong dari diri Edo membuktikan bahwasanya beberapa menit dia masuk di babak kedua di pertandingan Indonesia melawan Kamboja semalam, dia berhasil membuktikan bahwasanya dia bermain sebagai back bagus dan dia juga bisa maju ke depan gitu. Dia memiliki inisiatif untuk maju ke depan dan berhasil menerobos ini juga pertahanan Kamboja, dan bahkan dia juga melepaskan shoot yang on target ke arah gawang meskipun itu berhasil ditepis oleh kiper Kamboja. Tapi gue salut banget kepada Edo. Meskipun kemarin dia ada umpan yang cukup jauh dari posisinya Spaso. Gue kasihan Spaso tadi malam umpan dari Edo tuh.
Dan Spaso di sini gampang emosi juga tadi malam. Tapi well nggak apa-apa, Spaso menurut gua lini depan yang paling parah memang Spaso sih. Dia sering kehilangan bola dan belum jelas gitu chemistry dan juga permainannya dengan timnas Indonesia, belum nyetel lah. Pokoknya intinya tadi malam tuh Indonesia permainannya belum nyetel lah pemain depan ini dengan pemain tengah. Tapi kalau pemain tengah keseluruhan menurut gua bagus. Lini depannya menurut gua masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi. Bayangkan aja kalau dengan permainan tadi malam Indonesia yang kayak gitu berhadapan dengan Vietnam ataupun Thailand, habis Indonesia bisa dibantai. Well, tapi ini adalah pertandingan pertama, jadi mungkin ini adalah pertandingan yang digunakan Indonesia untuk menyetel atau untuk mengarahkan hati pemain Indonesia agar satu arah gitu, agar permainannya bisa lebih variatif dan juga lebih bagus lagi. Tergantung terlihat dari permainan timnas Indonesia semalam itu mereka mencoba untuk tiki taka, permainan yang apik gitu, permainan yang bagus, tapi karena belum chemistry jadi gagal. Dan gua berikan A+ kepada mereka karena mereka berani mencoba permainan yang bagus gitu, apik meskipun belum chemistry, tapi mereka mencoba agar permainan mereka ini nggak long ball, tapi bola passing bawah dengan kualitas yang bagus gitu. Dan gua good job kepada mereka meskipun belum chemistry-nya belum dapat. Dan di sini kita bisa melihat bahwasanya kualitas mereka dan performa mereka bisa meningkat. Dan ya mungkin di pertandingan selanjutnya Indonesia bisa meningkatkan kualitasnya, bisa meningkatkan chemistry dan juga komunikasi antar pemain agar tidak ada salah passing ataupun salah umpan lagi seperti pertandingan semalam. Dan gue berharap di pertandingan selanjutnya Indonesia bisa menunjukkan taringnya kepada negara ASEAN lainnya. Good job Indonesia. Oke. Oke guys, dengan hasil laga semalam, Indonesia tuh berhasil menduduki klasemen ketiga ya di grup A. Dan di sini Thailand menduduki peringkat 1 dan Filipina peringkat 2 dengan poin 3-3-3-3 juga. Di sini Filipina sudah bermain 2 kali dan Thailand dengan Indonesia di sini barusan bermain 1 kali. Dan di sini Indonesia memiliki peluang untuk menggeser Filipina atau bahkan mungkin menggeser Thailand jika Indonesia bisa bermain optimis dan juga bermain konsisten dengan skor dan juga kemenangan yang terus-menerus dicapai Indonesia di grup A ini. Well, di sini Indonesia masih memiliki 3 pertandingan lagi dan ini sistemnya leg atau apa ya? Seperti AFF kemarin. Kan AFF kemarin tuh ada leg 1, leg 2 ya. Untuk AFF ini mungkin ada leg 1, leg 2 juga. Kayaknya sih. Gua nggak terlalu merhatikan AFF sih. Tapi pada saat sudah dimulai permainannya gue barusan memperhatikan gitu pertandingannya. Tapi kalau untuk info leg atau sebagainya gue nggak tahu perhatikan. Tapi sepertinya kayaknya ada leg 1 dan leg 2 sih. Dan menurut gue dengan adanya leg 1 dan leg 2 ini peluang Kamboja juga ada gitu untuk menggeser Indonesia. Dan di sini gue berharap Indonesia bisa optimis menang dan optimis untuk maju terus entah itu juara grup ataupun runner up grup agar bisa lolos ke babak berikutnya. Dan ya mungkin itu aja yang bisa gue bahas di konten Bubble kali ini. Dan kalau kalian ada ide yang kreatif atau ingin membahas sesuatu bersama gue, kalian bisa aja komen di bawah langsung. Ataupun kalian bisa juga request video di TikTok ya, lewat akun TikTok yang ada di deskripsi. Kalian bisa komen mau bahas video apa bareng gue. Dan ya mungkin ada temanku juga kalau mereka mau bahas bareng aku gitu. Dan ya, itu aja yang bisa gue bahas kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen video ini dan juga share agar video ini bisa ditonton oleh banyak orang dan ya, gue bisa mencapai target gue. See you in the next video. Bye-bye. Oh ya, jangan lupa Ronaldo tetap di hati.